Selamat datang di Diskursif. Hari ini kita akan membahas dan membedah secara kritis apa itu Danantara yang katanya bisa mempercepat dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Video ini diambil dari menanti gebrakan Danantara di acara Indonesia Economic Outlook 2025 dari CNBC Indonesia. Jadi ini akan semacam video reaksi lah. Oke, let's get started. Orang ngomong Danantara ya Pak Erik, Pak Rosan. Tapi mungkin banyak yang belum tahu. Kalau saya kan taunya karena saya sebagai wartawan aja dipanggil secara eksklusif untuk backgrounding. Tapi banyak orang mungkin belum tahu Danantara apa sih. Saya mau tahu dari Pak Erik dan Pak Rosan masing-masing. Dulu dari BUMN, Kementerian BUMN, sekarang ke Danantara. Banyak investor juga bertanya-tanya gitu. Apa sih yang membedakan keduanya gitu. Mungkin untuk awal kita mohon paparannya Pak Erik atau Pak Rosan duluan, silakan Pak. Pak Rosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Shalom. Budaya, salam kebajikan. Memang kalau kita lihat kan visi Bapak Presiden untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% itu adalah visi yang nyata. Dan kami dari BUMN sendiri ini hal yang sangat positif. Karena kita tahu kalau kita perbandingkan dengan konstruktif yang ada di berbagai negara, contoh aja China. China itu ada Silk Road Fund, ada CIC, ada SASAC BUMN-nya. Di negara-negara lain juga ada bentuk yang sama. Temasek. Bahkan kalau kita lihat story-nya Temasek, There you go. itu di tahun 1977 kalau tidak salah, mereka Betul. sudah investasi di Petrochem, di Jurong, sebagai industri dasar. Karena mereka tidak punya bahan baku, tapi dia mau prosesnya di situ. Karena dalam membangun industrialisasi ya perlu industri dasar. Nah, artinya apa? Ketika kita sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alamnya dan suatu hari itu yang disampaikan Bapak Presiden akan habis. Ini Danantara yang dipegang Pak Rosan ini untuk anak cucu. Artinya apa? Jadi bukan sesuatu yang mesti dilihat kontroversial. Oke, kita pause dulu ya, karena tadi udah di-mention benchmark Danantara. Tadi disebut Silk Road Fund-nya China, CIC, sama Temasek. Sekarang mungkin yang mau gue bahas ya sebenarnya. Masalahnya di antara ketiga itu, kita tahu gitu, kayak contohnya Temasek, sering lah dianggap sebagai model yang sukses gitu. Tapi kita tahu semua, Temasek ini juga tidak transparan kok ke masyarakat Singapura, ke rakyat Singapura. Rakyat Singapura tidak punya kontrol langsung atas Temasek gitu. Bahkan kita tahu fakta-faktanya CEO Temasek menerima bonus hingga 10 juta dolar Singapura per tahunnya. Sementara banyak dari rakyat Singapura yang para pekerja menghadapi biaya hidup yang terus melonjak. Di 2023 juga Temasek pernah ada masalah. Mereka ngalamin kerugian besar karena pernah berinvestasi di FTX, crypto company dari si Sam Bankman-Friedman, SBF. Akhirnya FTX bangkrut dan akhirnya rakyat Singapura juga yang terkena dampaknya. Oke, sekarang kita ngomongin CIC. Memang betul, CIC mengelola lebih dari 1 triliun US dollars. Tapi transparansinya, again, gak ada. CIC lebih fokus ke ekspansi ekonomi global. China sendiri ketimbang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Jadi again, ini about ekspansi ekonomi ya, ekspansionis. Sering juga CIC dianggap melakukan investasi spekulatif yang berisiko tinggi. Jadi kayak semacam hedge fund besar yang bisa mengalami kerugian dalam krisis ekonomi global gitu.
Dan antara harusnya di-mention nih, kayak benchmarking kita bisa meniru gitu Norway Sovereign Wealth Fund, yang notabene rankingnya itu nomor 1 gitu. Norway Sovereign Wealth Fund tujuannya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transparansi itu ada, dan redistribusi keuntungan harus menjadi fondasi yang utamanya si Norway Sovereign Wealth Fund ini. Mereka itu punya model yang sangat-sangat transparan. Contohnya, laporan keuangan bisa diakses publik secara rinci. Redistribusi keuntungan itu langsung digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Terus juga investasi yang etis gitu, ethical investment. Jadi tidak langsung masuk ke industri pertahanan atau defense, tapi lebih ke atau perusahaan yang mengeksploitasi buruh lah intinya. Itu seharusnya yang kita benchmark dari Norway. Oke, lanjut ya videonya. Tetapi coba di benchmarkingkan dengan banyak negara lain, ada tidak? Ada yang kurang bagus seperti 1MDB ada. Tapi banyak yang bagus. Ya, bagaimana dengan Oke, di-mention lagi 1MDB. Oke, let's kita bedah 1MDB. Sebetulnya ini bisa jadi semacam warning juga gitu, peringatan juga untuk Danantara supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Di sini Pak Menteri, Pak Erick Thohir, ya tidak sukses gitulah skandal 1MDB. Artinya kita nggak mau benchmarking kayak gitu kan. Tapi masalahnya, bisa nggak? Pertanyaannya, bisa nggak Danantara menjadi seperti 1MDB? Tentu bisa. Karena kita tahu fakta-faktanya nih ya, skandal 1MDB, 4,5 miliar US dollar dana negara diselewengkan untuk kepentingan elit. Mereka gagal bayar hutang ke Uni Emirat Arab, menyebabkan krisis keuangan nasional di Malaysia. Goldman Sachs juga bisa loh ikut terseret. Membuktikan gimana lembaga keuangan terbesar aja bisa terlibat dalam manipulasi investasi negara. Mantan PM Najib Razak dihukum, tapi uang rakyat juga nggak ada yang kembali. Jadi, apa yang bisa terjadi jika Danantara gagal? Apakah uang publik akan diselewengkan? Sejarah investasi negara menunjukkan resiko ini sangat nyata dan betul-betul mengancam. Oke, sampai situ dulu ya. Kita lanjut lagi videonya. penggabungan aset yang terjadi di Saudi, mereka investasi besar-besaran di pariwisata. Oh my God, Saudi. Qatar melakukan yang sama, ya kita jangan bicara investasi dia di luar negeri, tapi bagaimana membangun renewable energy. Artinya, yang tadinya pendanaan ini dilakukan mungkin untuk sekedar biaya operasional atau mungkin di rumah belanja pasar, sekarang sebagian disisihkan, yang kebetulan juga ini merupakan dividen BUMN salah satunya, untuk sebuah investasi. Oh, dividen. Jadi kalau saya melihatnya ini perspektif yang saya rasa Bapak Presiden luar biasa, dan saya rasa benchmarkingnya di banyak negara ada yang bagus, ada yang sangat bagus. Ya tentu kita sebagai bangsa maunya yang bagus. Betul Pak, contoh yang bagus. Jangan kayak 1MDB. Jangan dilihat yang justru setback. Apalagi tadi saya sampaikan, kita ini negara yang fundamentalnya pertumbuhan ekonominya bagus, sumber daya alamnya bagus, tinggal bagaimana kita mesti lebih efisien dalam meran yang namanya tentu keuangan yang bisa diinvestasikan. Kalau saya ngeliatnya itu. Pak Rosan. Bukan hanya efisiensi Pak, transparansi juga, dan libatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui exactly dana ini digunain untuk apa aja tujuannya. Pokoknya transparansi itu kuncinya. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dan tentunya kepada Pak Hairul Tanjung dan juga kepada Pak Erick. Ini kita bekerja siang malam untuk memastikan juga, terutama Pak Erick, untuk Danantara ini bisa berjalan dan launching. Ya memang Danantara ini adalah
badan investasi yang dibentuk oleh pemerintah yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Untuk lebih tepatnya 99% dimiliki oleh Danantara, nanti BUMN ini 1% dimiliki oleh Kementerian BUMN, tetapi 1%-nya ini adalah saham seri A atau saham Merah putih. Oke. Jadi justru ini 1% ini sangat-sangat powerful. Dan antara ini memang diamanahkan untuk kita melakukan investasi di sektor-sektor yang memang mempunyai dampak positif, dampak yang besar terhadap perekonomian kita, tidak hanya saat ini, tapi juga saat depan, karena kembali seperti disampaikan, itu akan berdampak sangat besar kepada anak cucu kita. Dan dalam menjalankan investasi ini, arahan dari Bapak Presiden, kita harus menjalankan ini dengan tata kelola perusahaan yang baik, good governance, transparan, secara hati-hati atau prudential, dan yang paling penting adalah dijalankan dengan integritas yang baik. Itu adalah amanah yang diberikan, dan tentunya karena kita ingin mempunyai pertumbuhan perekonomian mungkin di banyak negara 5% udah sangat-sangat luar biasa. Kita 5, something. 5%, kurang lebih di tahun ini diharapkan 5,2-5,3%, yang dimana itu sesuai juga dengan prediksi dari Bank Dunia, dari OECD mengenai pertumbuhan kita, dan diharapkan pada tahun 2029 pertumbuhan ekonomi kita ini akan menjadi 8%. Nah, kalau kita lihat kenapa investasi ini memainkan peran penting, kalau kita lihat struktur dari pertumbuhan perekonomian kita, itu memang 53-54% kan datangnya dari domestic konsumsi atau domestic consumption. Oke, sebelum jauh, tadi Pak Menteri juga membahas tentang 99% ini milik pemerintah, dan 1% saham itu adalah namanya merah putih, sangat powerful. Nah, tapi permasalahannya di sini yang mau aku kritisi adalah kalau keputusan investasi ada di tangan elit bisnis, ya rakyat tetap nggak punya suara gitu. Di sini juga masalahnya, persoalannya, pengelolaan investasi ini berada di tangan teknokrat dan elit bisnis yang tidak memiliki mekanisme demokratis bagi rakyat. Keputusan ekonomi besar hanya diputuskan oleh segelintir orang tanpa masukan dari masyarakat pada umumnya lah, masyarakat Indonesia. Dan selain itu, klaim bahwa Danantara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% pada 2029, menurut gua itu hanyalah janji kosong. Sulit untuk terrealisasi tanpa adanya kebijakan redistributif yang jelas, dan pertumbuhan ekonomi ini hanya akan memperbesar kesenjangan. Oke, lanjut. Kurang lebih 28-29% itu dari Oh shit, iklan. Hello, my name is Kidon. I'm 19. investasi. Lanjut, Pak. Kemudian ada belanja pemerintah atau government spending itu 8-9%, 2% itu adalah net export. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur seperti itu, berarti kan investasi akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rangka kita mencapai pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga inklusif. Nah, oleh sebab itu, I-nya atau investasi. Inklusif untuk siapa, Pak? Itu pertanyaan. Mungkin itu yang bisa dibedah sebetulnya lebih dalam. Investasinya ini akan membuat suatu pencapaian yang harapannya kita bisa akselerasi dari 2029 di 8% atau menjadi lebih cepat. Dan memang dengan adanya Danantara ini juga memberikan, kalau saya bilang, kenyamanan dan juga keyakinan kepada para investor luar juga yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Karena sekarang kita, Interesting. Mas Wahyu, kita juga bukan hanya minta mereka investasi ke Indonesia, tetapi di saat bersamaan kita juga bisa berinvestasi bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau mereka melihat bahwa kita. Oke, sorry, di pause dulu. Jadi di sini gue juga mau nambahin poinnya adalah ekonomis
Yunani namanya Yanis Varoufakis. Dia juga mantan Menteri Keuangan Yunani. Menurutnya, sovereign wealth fund seperti Danantara adalah kapitalisme negara yang menyamar. Apa sih artinya? Jadi Varoufakis ngelihat sovereign wealth fund itu sebagai alat yang digunakan untuk memperkuat sistem ekonomi yang sudah ada. Dengan negara memainkan peran aktif dalam memfasilitasi keuntungan bagi sektor-sektor kapitalis. Negara tidak sepenuhnya membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi. Sebaliknya, negara menggunakan SWF atau Sovereign Wealth Fund untuk memastikan kapitalisme tetap berjalan meskipun dengan retorika pasar bebas. Nah, Varoufakis juga mengkritik fakta bahwa Sovereign Wealth Fund tidak digunakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Ini fakta loh, by the way. Jadi ini patut digarisbawahi. Varoufakis juga mengkritik fakta bahwa Sovereign Wealth Fund tidak digunakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Sebaliknya, uang yang dikumpulkan dalam dana tersebut seringkali diinvestasikan di pasar internasional atau dalam proyek-proyek strategis nasional yang bisa dibilang belum tentu langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini menurutnya lebih menunjukkan prioritas terhadap penguatan sistem ekonomi yang ada daripada benar-benar berinvestasi untuk kesejahteraan rakyat. Itu poinnya. Jadi bisa dibilang kalau rakyat tidak bisa mengontrol Danantara atau ikut mengawasi Danantara, maka sebetulnya ini hanyalah alat oligarki ekonomi yang baru aja. Lanjut. Ikut berinvestasi kan mereka akan lebih memberikan kenyamanan dan confidence gitu. Wah, istilahnya we put the skin on the game lah. Kita sama-sama investasi bareng. Jadi secara garis besarnya seperti itu, dan kita akan berinvestasi tentunya. Yang paling penting sebetulnya dalam investasi yang kita lakukan ini adalah yang berdampak besar dan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan ujungnya apa sih? Kan pertanyaan itu dari apa Pak? Ujungnya Pak? Ujungnya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Got you. Penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kita investasi, kemudian menggerakkan roda ekonomi, kemudian bener ya Pak ya, lapangan pekerjaan ya. Ini harus dipertanggungjawabkan nih Pak. Industrialisasi, dan yang paling penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas, dan harapannya karena itu adalah tantangan kita terbesar, bagaimana kita terus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, stop dulu nih. Karena tadi bilang pemerintah basically mengatakan akan ikut berinvestasi agar investor asing percaya pada Indonesia. Ini yang diakui ya. Intinya bakal menarik modal asing lah. Gini, jadi Indonesia selalu bermimpi menjadi magnet investasi asing. Tapi kenyataannya kita masih kalah dari Vietnam yang menawarkan regulasi yang lebih ramah, Malaysia yang punya stabilitas hukum yang lebih baik, dan Thailand yang sudah lama jadi basis manufaktur global. Di antara negara Southeast Asian countries saja, kita sudah kalah bersaing. Nah, lalu pemerintah bicara soal penciptaan lapangan kerja. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan loh. Kita tahu investasi asing yang masuk justru ke sektor padat modal seperti pertambangan dan energi. Bukan industri yang benar-benar menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di Indonesia, meskipun terdapat peningkatan FDI atau Foreign Direct Investment, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja belum optimal. Karena investasi lebih banyak mengalir ke sektor yang minim tenaga kerja seperti perkebunan dan ekstraksi sumber daya alam. Selain itu, nih, kurangnya lagi transfer teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Membatasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, membuat kita semakin sulit bersaing dengan negara-negara tetangga. Bahkan ini yang negara-negara Asia Tenggara aja. Jadi siapa yang diuntungkan sebetulnya? Investor dan elit bisnis yang semakin kaya, sementara buruh dan para pekerja yang tetap berjuang dengan upah murah dan minim perlindungan. Meskipun pemerintah berupaya menarik lebih banyak investasi asing dan harapan menciptakan lapangan kerja, tanpa reformasi, regulasi yang signifikan, peningkatan infrastruktur, dan jaminan stabilitas hukum, Indonesia mungkin akan terus tertinggal. Dan rakyat
hanya akan mendapat serpihan dari janji pertumbuhan ekonomi yang terus digaung-gaungkan. Oke, kita lanjut. Ini dua tokoh Danantara, Pak Erik dan Pak Rosan, ini kan sama-sama orang yang sudah dikenal, kredibilitasnya tinggi. Pembagian tugasnya gimana tuh Pak? Antar Pak Erik sama Pak Rosan Pak? Ya, benar juga nih. Undang-undang jelas bahwa kami itu tadi disampaikan Pak Rosan mempunyai saham seri A. Artinya apa? Justru kita mendukung percepatan yang bisa kita lakukan untuk supporting Danantara. Salah satu misalnya gini, dulu ketika undang-undang ini belum lahir, yang namanya merger, yang namanya menutup sebuah perusahaan, restrukturisasi, itu prosesnya panjang, bisa 3-4 tahun. Nutup satu BUMN Pak, bisa Ya, kan gitu prosesnya panjang. Coba kalau dilihat di berita, oh saya sebagai Menteri BUMN sudah mereview waktu itu PT PANN. Coba dicek pertama kali saya datang ke DPR. Oke, gue cek Pak. Dimana jenis usahanya PANN itu, ya saya nggak mau ngomong PAN nanti dimarin Pak Zul soalnya nih. Ya PANN, di mana itu financing buat industri kapal. Tetapi setelah saya lihat sebagai menteri waktu itu saya lihat loh, kok bisnisnya lebih banyak hotel, punya 3 hotel. Artinya apa? Ya ngapain? Sudah lari dari jenis usahanya. Dieksplor lagi lebih besar. Oh ternyata, mohon maaf saya kan dari private sector juga kan. Oh BUMN tuh punya hotel sendiri-sendiri ya. Ya, Penggadaian punya hotel, itu loh. Ya, Garuda punya hotel, ini punya hotel. Saya bilang buat apa? Nah, proses itu ya perlu waktu yang lama. Baik nutup, baik memerger. Belum bicara modal kerja. Wah, itu lebih ribet lagi. Ya, kadang-kadang Pak CT telat 2 tahun ya Pak CT ya. Itu Pak CT ngalamin soalnya sebagai partner. Nah, artinya proses-proses ini yang justru dengan tadi payung hukum yang jelas, ini akan menjadi sebuah percepatan yang bisa mengkonsolidasi daripada apa yang nanti roadmap dilakukan Danantara, yang ujungnya paling penting buat Danantara kan investasinya. Supaya efisiensi dari operasional yang hari ini sudah terbukti, yang awalnya untungnya 13 triliun, sekarang untungnya 310 triliun, dan dividennya 90 dan nanti meningkat jadi 200 triliun, itu kan akan memudahkan policy yang Pak Rosan mau lakukan. Nah, plus juga dividend policy. Nah sekarang sudah tidak perlu dividend policy approval ini, langsung ke Pak Rosan. Saya cuman oke, Pak Rosan tinggal investasinya apa, visinya apa itu. Jadi kita justru jangan malah seakan-akan ada ya yang dikoneksikan publik nih jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak. Ya, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya. Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang, mana yang Pak Rosan tidak perlu approval saya, jangan approval saya terus, nggak jalan-jalan nanti. Ya, mana yang harus approval bersama atau saya approval. Ya, nah hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Oke, gue akan post di sini untuk mengomeni, ngekomen tadi tentang restrukturisasi BUMN. Pak Erick Thohir berbicara soal efisiensi dengan menutup atau menggabungkan BUMN yang tidak efektif. Bisa dibilang ini juga sebetulnya adalah gelombang privatisasi yang terselubung. Sih yang sebenarnya disebut kayak sebagai efisiensi, seringkali ini tuh ditranslate atau diterjemahkan dengan artian PHK, pemotongan upah, dan pengurangan hak-hak pekerja. Di sini gue mau pakai referensi dari Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz adalah ekonom dan peraih Nobel. Di sini dia bilang privatisasi sering terjadi lewat kebijakan yang sengaja bikin sektor publik terlihat gagal. Efisiensi sering
jadi alasan untuk PHK massal dan pemotongan upah. BUMN yang tidak efisien akan dijual ke swasta, mempersempit kontrol negara atas ekonomi. Nah, bahayanya, Danantara bisa jadi awal dari privatisasi besar-besaran yang hanya menguntungkan elit bisnis. Atau untuk nge-quote Pak Erick Thohir, itu adalah orang swasta gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti itu. Justru ini konteksnya korporasi. Kita itu kementerian yang sangat korporasi, bukan birokrasi. Karena kita nggak punya policy loh. Ya, contoh penugasan. Exactly, it's proving my point kan barusan dibilang kalau dia bukan birokrasi, dia korporasi. Ya sama dengan privatisasi. Penugasan bukan di kami, penugasan dari menteri. Contoh kemarin Menteri Perhubungan, ya. Most people have the misconception that Sorry, Instagram guys. is easy to do, but the truth is there's a formula to an Datang. Gimana kalau kita bikin terobosan kemacetan di Bali? Ya, karena ini penumpang akan mentok di 32 juta. Sedangkan sekarang udah 27 juta. Artinya 2029 seperti apa? Nah, itu nanti macetnya gimana? Mungkin nggak? Ya, kita bikin inovasi titik-titik, saya nggak boleh bocorin dulu karena belum diomongin sama Menteri Perhubungan. Ya, saya bilang oke, Pak. Itu doable gitu. Nah, polisinya di mereka bukan di kami gitu. Kami tetap korporasi. Nah, itu yang nanti saya dan Pak Rosan tidak ada peran yang overlapping. Ya, justru kita mendukung ya yang namanya Danantara ini agar lebih maksimal dan bisa bersaing dengan seluruh sovereign wealth fund yang ada di dunia. Lambungnya aja udah nomor 8. Ya kan? Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top 3, ya kan? Top 3. Nah, ini yang kita dorong sama-sama. Nah, prosesnya berapa tahun? Nanti konsolidasi yang kita coba dorong gitu. Silakan Pak Rosan. Ya, terima kasih. Ya, justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinerginya, kolaborasinya justru makin penting dan makin dekat ya menurut saya. Karena memang kita membicarakan awalnya oke, ini proyeksinya, kita ini anggarannya seperti apa, ini kita bicara bersama. Nah, memang sesudah itu untuk operasional, investasi yang memang itu kami yang menjalankan. Ya, tapi kita juga akan bikin parameter-parameter threshold untuk investasi sebesar apa yang ada di level unit atau kemudian ke level badan, ke level kementerian, bahkan all the way sampai ke level Bapak Presiden gitu. Karena kita juga memastikan bahwa kehati-hatian ini itu adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Jadi kita pun di dalam Danantara ini kita banyak membuat beberapa komite baik di level unit, baik itu komite audit, komite resiko, komite ethical, dan komite-komite lainnya untuk memastikan bahwa nanti pada saat kita melakukan operasional dari Danantara ini kita benar-benar melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan ini kita lakukan secara terbuka dan transparan gitu. Pak, tadi pagi saya bersama Pak Hasim. Pak Hasim ngomong Danantara ini sangat emosional buat Pak Hasim dan Pak Prabowo. Karena ini cita-cita dari bapaknya beliau Pak Sumitro gitu Pak. Karena itu setelah lahirnya Danantara harapannya cukup besar Pak. Untuk bagaimana bisa Danantara ini mendorong tadi yang dibilang Pak Rosan investasi dan juga Pak Erick bilang lebih lincah jadinya Pak, bisa bersaing gitu dengan private sektor gitu dibanding selama ini BUMN yang banyak aturan-aturannya Pak. Mau dikasih katanya 20 bio Pak. Tahun ini tadi kalau nggak salah 20 bio, tahun ini juga 20 bio lagi gitu Pak. Kalau nggak 20 bio tuh 20 miliar US dollars guys. Salah gitu ya Pak, tadi setiap tahun 20 bio Pak. Ini duitnya mau dikemanain Pak? Investasinya apa? Kan kalau kemarin dengar di istana dari 20 miliar itu bakal ada 15 mega proyek besar yang diinvest gitu. Kalau saya dengar dari Pak Presiden kalau saya nggak salah nangkap ya Pak di pidatonya gitu.
Ini investasinya bakal di mana aja sih Pak? Terus pertimbangan investasinya seperti apa sih Pak? Selain 20 bio tadi, duit yang akan diinvestasikan Danantara itu dari mana aja sih Pak? Terus bagaimana aturan mainnya Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan, mungkin banyak orang yang masih berkira-kira akan kemana nih Danantara Pak? Oke, Oke, sebelum kita dengerin yang ini, gua mau ngebahas dulu tadi itu tentang bahwa Danantara itu diklaim investasinya itu dikelola dari dividen BUMN, bukan dari dana masyarakat atau dari publik. Tadi dibilang oleh Pak Menteri Rosan. Tapi di sini sebetulnya adalah trik retoris yang bisa menyesatkan loh. Dividen BUMN itu berasal dari laba yang mereka hasilkan. Dan laba ini dihasilkan dari para pekerja BUMN dan dari sumber daya yang dieksploitasi. Oke, jadi secara tidak langsung ini tetap pengalihan dana publik ke investasi yang pada akhirnya hanya menguntungkan para elit bisnis, para oligarki. Sekarang kita telusuri lagi deh lebih dalam. Oke, dari mana sumber Danantara sih? Artinya kan keuntungan yang diperoleh BUMN dari operasionalnya tidak langsung masuk ke kas negara sebagai penerima negara bukan pajak PNBP, tetapi dialihkan ke Danantara untuk dikelola sebagai investasi. Lagi-lagi masalahnya, dividen ini kan pada dasarnya adalah uang yang dihasilkan dari aset negara yang seharusnya masuk ke APBN untuk mendanai layanan publik. Itu masalahnya. Dua, kenapa ini bisa disebut dana publik yang dikapitalisasi? Dividen BUMN berasal dari aset negara yang dikelola atas nama rakyat. Ini berarti rakyat secara tidak langsung adalah pemilik modal awal yang digunakan Danantara. Ketika uang ini tidak langsung kembali ke APBN untuk belanja negara, tetapi dialihkan ke investasi jangka panjang, maka ada potensi bahwa manfaatnya tidak akan dirasakan secara langsung oleh rakyat. Ini pertanyaan gua nih, secara kritis. Terserah siapa yang mau jawab, boleh di komentar. Jika ini benar-benar untuk rakyat Indonesia, kenapa rakyat tidak punya akses untuk mengawasi investasinya? Dua, jika Danantara gagal, apakah pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyelamatkannya? Satu lagi deh, jika suatu saat Danantara mengalami kerugian besar, maka kemungkinan besar pemerintah akan menyuntikkan dana dari APBN untuk menyelamatkannya. Yang berarti apa? Yang berarti rakyat, gua, lu semua akan membayar harganya. Oke, lanjut. terima kasih Mas Wahyu. Memang dana yang kita dapatkan ini kan adalah dana dari dividen setiap tahun yang dihasilkan oleh semua BUMN ini. Ya ini biar pemahaman sama dulu nih. Jadi kita investasi ini di level Danantara di BP ini bukan kita ambilin dari misalnya dari operasional BUMN, bukan, salah. Ini pengertian yang beredar, oh nanti duit dari bank, Seru nih. Bank Mandiri, Bank BNI kita ambilin buat investasi. Itu adalah pengertian yang salah total, ya. Justru kita bisa berinvestasi dari dividen, dari keuntungan yang dibagikan kepada yang selama ini diberikan kepada Menteri Keuangan, sekarang dapat kami kelola sendiri untuk apa? Untuk investasi. Biar nih sama dulu nih, clear dulu, bukan kita bilang dana bank-bank diambilin untuk investasi dari dana masyarakat. Aduh itu benar-benar sangat-sangat menyesatkan gitu ya. Sorry Pak, gue mau potong. Yang tadi gue udah bilang, justru yang menyesatkan adalah statement Bapak sih sebetulnya. Mau bagaimanapun, yang namanya dividen itu adalah uang rakyat. Mungkin artinya bukan dana publik dalam arti pajak langsung, tetapi ini tetap uang yang seharusnya bisa kembali ke rakyat melalui APBN. Jika ada kegagalan negara, dan pada akhirnya rakyatlah yang kemungkinan besar harus menanggung kerugiannya. Dan jika betul ini adalah dana negara, mengapa rakyat tidak punya akses langsung untuk mengawasi
atau mendapatkan manfaat langsung dari keuntungannya. Jadi ini bukan sekedar pertanyaan teknis tentang apakah Danantara menggunakan dana publik atau tidak. Tapi pertanyaan yang lebih besar sebetulnya, siapa yang sebenarnya mengendalikan kekayaan negara ini? Dan siapa yang benar-benar akan mendapatkan manfaatnya? Itu sebetulnya pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan. Nah, kemudian kita kan sudah bisa memprediksi. Terima kasih kepada Pak Erik sudah membangun BUMN. Jadi kita tahu nih dividen streamline-nya setiap tahunnya seperti apa. Nah, dengan proyeksi itu kemudian kita bisa menginvestasikan ke bidang-bidang tentunya hilirisasi, ke bidang-bidang energi baru terbarukan, ke bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, yang intinya mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan kembali lagi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kita terbuka karena dana ini juga kita investasikan dengan proses yang panjang gitu, bukan ibaratnya bukan hanya keputusan dari saya aja atau hanya dari board of director saja, itu nggak bisa. Kita punya komite investasi juga gitu. Komite investasi itu juga layernya bukan hanya di level CEO aja gitu, chief dari investment officer-nya aja, tapi di level BP-nya juga ada, kemudian di level pengawas juga ada. Jadi ini memang kita buat berlapis untuk kembali lagi asas kehati-hatian kita selalu utamakan, tapi tidak mengurangi dari segi efisiensi dan juga produktivitas. Transparansi gimana Pak? Ini juga penting nih, bahwa Pak Presiden, Pak Hasim emosional dalam kelahiran Danantara. Ini juga jangan disalahartikan emosional positif ya. Ya, kadang-kadang begitu ngomong emosi, kadang-kadang mikirnya negatif gitu. Ya, contoh apa yang tadi saya sama Pak Rosan hadiri, yang kebetulan juga acara kami di Kementerian BUMN, lahirnya Bullion Bank, ya. Mungkin kata-kata rakyatnya itu bank emas. Pelayanan untuk membangun sebenarnya ekosistem daripada rantai pasok dan perdagangan emas. Nah itu panjangnya. Ya, ini kadang-kadang kita bahasa ke rakyatnya nggak boleh terlalu tinggi gitu loh. Nah di situ apa? Gue udah komen dulu deh yang ini soal bank emas ini. Mungkin di video berikutnya. Lanjut Pak. Sama, beliau sangat emosional dalam arti positif. Karena setelah ngelihat data, bayangkan reserve emas kita itu 2.600 ton. Nomor 6 terbesar di dunia. Tetapi kalau kita komparasi dengan simpanan emas batangan yang ada di tetangga kita Singapura itu 228. Ya, 228 ton emas. Nah, kita di BI itu 78,5. Lalu di Pegadaian itu kurang lebih ada 100 ton. Nah, terus di BSI 17,5 ton. Nah, kalau dikumulatifkan itu masih di bawah sama Singapura. Jadi kita nomor 6 secara reserve, tetapi begitu simpanan batangan emas di dalam Republik ini, kita kalau nggak salah nomor 45 kalau berdasarkan hanya simpan emasnya BI. Cuman kalau sama Pegadaian sama BSI lebih bagus. 200-an, kalau nggak salah 201 kalau nggak salah. Tapi itu masih di bawah Singapura. Nah artinya dengan lahirnya tadi sebuah sistem bullion service atau pelayanan untuk bank emas ini, kita akan menggali potensi yang selama ini baik dari segi produksi emas yang kita sudah tingkatkan dari 100 ke 160 ton, ya, dan di situ transaksinya dimudahkan, ya, artinya untuk tabungan, simpan dan lain-lainnya. Turunannya apa? Ada potensi 1.800 ton emas itu di masyarakat yang sekarang masih diumpetin di bawah bantal atau di kamar mandi biasanya ada ditutup gitu lah ya kan, maksudnya di salah satu di bolongan gitu. Nah itu
potensi yang luar biasa. Jadi tadi kalau ini konsolidasi daripada sistem peremasan ini, potensinya itu 245 triliun. Gue udah komen dulu yang ini. Sama Tentang Bank tadi Emas. disampaikan Pak Rosan. Ya, potensi investasi yang tadi selama ini nanti diberikan Pak Rosan sudah punya roadmap apa? Oops. Skippy. There you go. Ya, itu mungkin kalau tidak salah roadmapnya dari pohon industri Pak Rosan yang punya datanya tuh. Ada pohon industri nanti Pak Rosan jelasin tuh. Kalau nggak salah ada 60 pohon industri, ya. 28 komoditas yang pohon industrinya selama ini masih bolong-bolong. Nah, itu yang salah satu nanti bagaimana dieksplorisasi dan dieksploitasi supaya tadi rantai pasoknya, supply chain-nya balik ke Indonesia. Karena tadi kekayaan alam dan lain-lainnya gitu. Itu dan tidak menunggu yang namanya sebuah investasi baru. Itu kira-kira yang saya mau tambahkan jadi ya. Siapa Erik? Sambil saya ngebuka mungkin ada pertanyaan dari Flor, saya mau tanya, ini belakangan ini kalau kita lihat di market ya Pak, saham-sahamnya itu masih merah semua nih Pak, BUMN Pak. Ya, mungkin ada sentimen karena mereka belum paham soal Danantara atau mereka masih grogi atau mereka masih nervous gitu Pak. Asing-asing juga kalau dari riset CNBC masih keluar gitu Pak. Bagaimana? Kayaknya grogi dan masih wait and see sih. Mana Pak Rosan bisa meyakinkan investor apa yang dilakukan, apakah nanti Danantara bisa juga masuk market gitu Pak? Atau seperti apa sih Pak mungkin bisa disampaikan ke di acara ini Pak, ke pemirsa CNBC Pak? Ya, terima kasih. Memang kan sebetulnya harga-harga saham ini turun bukan baru 1-2 hari, ya kan, tapi memang sudah mengalami penurunan dan apalagi dari MSCI, dari indeks yang dimana patokan dari dunia ini memang kan menurunkan peringkat Indonesia. Jadi itu juga yang menyebabkan penurunan saham. Tapi saya meyakini bahwa ke depannya berikutnya saham kita akan naik. Kenapa? Karena valuasi dari saham-saham kita ini sudah menjadi sangat-sangat affordable, sangat-sangat baik, dan naik turun dalam saham itu adalah suatu hal yang sangat-sangat biasa gitu ya. Ada banyak faktor technical, ada faktor fundamental, faktor market dan yang lain-lain. Tetapi percayalah saya meyakini ini saham kita akan rebound kembali, akan kembali naik karena kenapa? Kalau saya ini investasi itu percaya dengan fundamental. Wih, Fundamental keren Pak. dari BUMN Fundamentalis. ini sangat baik. Fundamental dari bank-bank kita sangat baik. Ya. Dan itu bank-bank kita contohnya itu adalah Setuju. standarnya standar internasional gitu. Parameternya parameter internasional. Jadi kalau saya sih melihatnya fundamentalnya Oke. bukannya baik kok Baik, gitu. Dan kita kan investasi bukan untuk melihat 1-2 hari ini, kita investasi Long term. dalam jangka menengah, jangka long term. Ya. Jadi kalau saya sih tidak khawatir ya, karena saya sangat yakin karena alhamdulillah pengalaman kita juga saya 25 tahun di salah satunya saya start saya berusaha juga di pasar modal, Pak. di capital market. Jadi saya melihat ini adalah suatu akan kembali karena fundamental saham-saham kita ini sangat-sangat Berapa menit lagi sih? baik gitu ya. Pak Erik ada tambahan? Dividennya continue bagus. Jadi kan kalau orang beli Naik terus ya, saham Pak? itu selain apresiasi kan dividennya ada. Ini yang nggak boleh dilupakan. Iya. Nah itu tadi jelas dividennya kan nggak semua dividen itu menjadi perusahaan tertutup yang TBK. Dengan tadi yang diproyeksikan Pak Rosan, dividen ini harus angka-angka yang lebih besar, efisiensi dan lain-lain. Itu kan sebuah guarantee juga buat market. Iya, Gitu. returnnya naik terus ya. Berarti sekarang time to buy nih menurut Pak Rosan ya Pak? Pak, di awal Danantara itu rencananya kan 7 BUMN besar ya Pak yang mau masuk ya Pak. Terus sekarang jadi semuanya gitu. Awalnya kan kalau nggak salah Himbara, Telkom, Main ID, PLN, Pertamina ya Pak ya.
Sebenarnya ini bagus juga sih karena kan nggak harus semuanya karena tadi Pak Erik juga bilang bahwa BUMN tuh jumlahnya banyak bahkan kalau mau nanti Danantara bukan ngurusin investasi malah ngurusin BUMN jadi punya kerjaan tambahan lagi gitu Pak. Apa sih Pak sebenarnya perjalanannya kenapa dari 7 tadi tiba-tiba diambil jadi semua? Padahal kan 7 tadi itu kalau menurut banyak orang yang bilang ya ini bisa dimaksimalin dulu gitu dari sini dulu gitu kita putar investasinya Pak. Mungkin bisa ada jawaban Pak. Yes and no. Jadi justru kan lahirnya Danantara ini jangan membuat kebingungan baru. Di mana kalau kita lihat di banyak negara ya konsolidasi aset itu terjadi pada saat bersamaan. Jangan setengah-setengah, kalau nanti kita melakukan sesuatu setengah-setengah malah gagal. Ya 7 dulu, nanti 2 lagi. Enggak, semuanya harus Menarik. toh tadi. Di undang-undang dan di peran antara kementerian dan juga tadi Danantara sudah jelas sekarang. Jadi harus maksimal. Dan saya rasa portfolio yang diberikan kan sekarang dari 47 itu 40 sehat. 7 under ya kan dari dulu 114. Dari 114 jadi 47. Ya, dari 47 itu 40 sehat, 7 under restructuring. Akan sehat juga jadi nah ini yang saya rasa jangan selalu dilihat dari sisi negatif. Oh, dari 7 tambah banyak, jangan-jangan Danantara nanti nggak bisa dalam arti sama kementerian kita sama-sama. Ini enggak, jangan dilihat dari itu. Ini Oke, mau komen dulu. Mungkin bukan dilihat dari sisi negatifnya sih Pak, tapi mungkin dilihat dari sisi lebih kritisnya aja. Jadi tadi dibilang tentang konsolidasi total. Pemerintah mengambil alih semua BUMN di bawah Danantara ya dengan alasan konsolidasi total supaya tidak setengah-setengah. Nah, yang ditakutkan, ini tuh beresiko menjadi sentralisasi kekuasaan ekonomi yang sangat besar gitu Pak, di tangan segelintir orang. Jika kebijakan ini gagal, maka dampaknya tuh bakal highly impactful banget dan bakal jauh lebih meluas dibandingkan jika hanya beberapa BUMN yang dikelola secara independen. Nah, kenapa gua, lu semua, dan rakyat Indonesia harus waspada? Danantara itu akan mengelola dana dari dividen BUMN, bukan dari pajak langsung ya. Tapi itu kan tetap uang publik. Jika investasi gagal, APBN bisa tersedot untuk bailout. Sejarah menunjukkan bahwa dana investasi negara tanpa transparansi selalu berujung skandal. konsolidasi total supaya dividennya maksimal dan semua operating sistemnya semua kita bersinergi dan tadi yang paling penting tadi Konsolidasi total. Wow. rencananya nanti yang Pak Rosan lagi siapkan kan Bahaya. pasti market banyak nanya nih rencananya buat investasi apa ini baru 2 hari kasihan kasih waktu Pak Rosan sebulan lah nanti paparan ke market rencana ini segala gitu. Wow, Manage WordPress Hostinger. Punya 3 fitur Skip. website. Oke, itu Pak Rosan tambahannya Pak. Ya, tambahan saja memang kita kan akan mengkonsolidasikan dan menciptakan nilai lebih ya, value creation-nya kan yang ingin kita ciptakan dan di saat bersamaan kita ingin mengoptimalisasi aset-aset ini yang ada dan timnya juga saya kan juga dibantu di CEO saya juga ada Pak Donald Oskaria yang ada hadir di sini, itu kan sudah sangat mengetahui juga mengenai BUMN ini. Beliau juga wakil menteri BUMN. di BUMN. Jadi dan setelah pembicaraan dengan Pak Erik langsung semua dan menurut saya ini nggak 2 kali kerja juga karena kita bisa menganalisa ini secara keseluruhan, tidak piecemeal, tidak sebagian-sebagian sehingga perencanaan kita ini menjadi lebih matang dan lebih komprehensif gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan value dari perusahaan-perusahaan BUMN ini yang sudah ada, yang sudah baik ya kita ingin lebih baik lagi, yang belum baik ya kita sempurnakan dan yang paling penting kita akan sinergikan bersama-sama tidak hanya dengan antara BUMN tapi yang paling penting juga dengan sektor atau dunia usaha. Karena kenapa? Oke, paham. Ekonomi Indonesia ini kalau saya bilang kuehnya ini kan makin lama makin besar. Dan BUMN ini kan punya limitasi juga gitu. Justru kita menginginkan peran dari dunia swasta ini jauh lebih besar ke depan. Kita ini hanya privatisasi saja, tapi yang kita mau gandeng ini adalah dunia usaha, kemudian juga
baik ya dari yang UMKM, dari yang menengah sampai yang besar, semuanya ini ingin kita gandeng agar kita bisa bergerak bersama-sama sehingga pertumbuhan perekonomian yang dicanangkan 8% bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan ada hadirnya Danantara ini. Oke, jadi mungkin gue langsung mau closing aja di sini ya. Danantara ini bisa dibilang eksperimen istilahnya state capitalism atau kapitalisme negara. Pemerintah nge-handle sektor ekonomi, tapi tetap dengan sistem pasar yang berjalan. Masalahnya, siapa yang paling diuntungkan? Kalau ujung-ujungnya cuma elit bisnis, oligarki, dan para circle yang berada di kekuasaan sekarang, dan bukannya rakyat, ya sama aja bohong. Transparansi yang dijanjikan juga nggak cukup kalau rakyat nggak bisa ikut ngontrol atau dapat manfaat langsung dari investasi ini. Gua mungkin mau jelasin lebih jauh aja lagi ya. Apa sih state capitalism itu atau kapitalisme negara? Kapitalisme negara itu semacam kayak pemerintah punya perusahaan gede atau kontrol penuh di sektor ekonomi tertentu. Tapi tetap main di sistem pasar bebas. Contohnya bisa kita lihat di Cina, Rusia, atau negara-negara lain yang cenderung otoritarian ya, yang pakai model ini buat ngejaga kepentingan nasional mereka. Tapi di balik itu, sistem ini bisa jadi cuma alat buat ngamanin kekayaan elit politik dan bisnis. Sementara rakyat tetap nggak kebagian apa-apa. Tadi diomongin tentang kue gitu. Belum tentu kita kebagian gitu kuenya. Makanya kita nggak bisa langsung percaya begitu aja kalau ada wacana ini tuh investasi buat rakyat. Yang sering kejadian, transparansi cuma sebatas di permukaan buat bikin investor asing dan media senang. Tapi rakyat tetap nggak punya kendali. Seperti kata filsuf, nih gue mau nge-quote filsuf favorit gue lah, namanya Slavoj Zizek. Kapitalisme selalu bisa nyari cara buat ngeadaptasi kritik yang muncul. Pas rakyat nuntut transparansi dan kebijakan pro rakyat, sistem ini malah bikin institusi kayak Danantara buat kasih kesan perubahan. Padahal tujuannya tetap buat melindungi kepentingan elit. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal dapat untung dari Danantara? Ini beneran langkah maju buat Indonesia, atau cuma skema baru yang bikin kekayaan makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang? Kalau kita nggak nanya siapa yang pegang kendali, siapa yang ngambil keuntungan, dan siapa yang harus nanggung risikonya, berarti kita cuma jadi saksi dari pengulangan sejarah yang sama. Jadi apakah Danantara bakal jadi jalan buat pemerataan ekonomi, atau cuma trik buat ngasih ilusi kontrol, sementara kekayaan tetap mengalir ke atas? Good night and good luck.